Halo Sobat Zarko, apa kabar semuanya? Sudah lama kita tidak bertemu lagi di segmen Belajar Geografi Yuk. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan apa dibalik persebaran fauna yang ada di Indonesia dan apa hubungannya antara fauna Indonesia dengan fauna yang ada di Asia dan fauna di Australia. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari Zarko Channel. Di dalam geografi, ilmu tentang hewan-hewan juga dipelajari. Namun, berbeda dengan biologi yang belajar mengenai anatomi, struktur tubuh, dan semacamnya, di geografi kita berbicara mengenai persebaran, di mana setiap wilayah memiliki spesies yang berbeda dengan wilayah yang lainnya. Ngomong-ngomong soal fauna, pasti kalian langsung memikirkan gambar-gambar hewan yang mungkin kalian pernah temui maupun hewan-hewan yang tidak pernah kalian temui namun sudah kalian ketahui dari buku maupun dari sumber-sumber yang lainnya. Perbedaan spesies atau jenis fauna antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya pasti terjadi karena adanya beberapa faktor. Entah itu merupakan faktor yang secara alami ada maupun faktor-faktor yang disengaja oleh manusia. Tapi kebanyakan faktor yang paling berperan adalah faktor yang alami. Di Indonesia sendiri pasti kalian tahu kan kalau jenis fauna yang ada di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan yang terakhir adalah fauna australis. Pembagian jenis fauna yang ada di Indonesia tidak didasarkan pada perbedaan spesies, tidak berdasarkan perbedaan ordo, tidak berdasarkan perbedaan family, tidak berdasarkan perbedaan kingdom, dan seterusnya. Tapi lebih didasarkan pada persamaan antara spesies yang ada di wilayah Indonesia dengan benua yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, hewan-hewan asiatis yang ada di Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya ada kemiripan spesies dengan hewan-hewan yang ada di daratan Asia. Begitu pula dengan fauna tipe australis yang berada di Papua dan sekitarnya, ada kemiripan spesies dengan fauna-fauna yang ada di Australia. Coba kita pikir-pikir, kira-kira kenapa ya hewan-hewan yang ada di Indonesia ada kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di Asia maupun di Australia? Kira-kira masuk akal apa enggak kalau hewan yang ada di Indonesia adalah hewan-hewan keturunan dari hewan daratan Asia dan Australia, sedangkan daratan Indonesia merupakan barisan gugus pulau, merupakan kepulauan yang kalau kita pikir secara logika sepertinya akan sangat sulit hewan-hewan dari Asia dan Australia itu berpindah ke Indonesia. Nah, di sini kita akan bahas. Jadi begini sobat, kemiripan fauna yang ada di Indonesia dengan apa yang ada di Asia maupun Australia ini masih ada kaitannya dengan masa-masa dahulu kala. Jadi di sini kita akan membahas sejarah. Kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah ketika periode Laurasia Gondwana dan yang kedua adalah periode zaman es.
Yang pertama, periode Laurasia Gondwana. Seperti yang kita tahu, bahwasanya ratusan juta tahun yang lalu, daratan yang ada di bumi ini terbagi menjadi dua daratan besar. Waktu itu kita masih belum melihat adanya kepulauan Jepang, kepulauan Filipina, kepulauan Indonesia, benua Afrika, benua Asia, benua Eropa, karena semuanya masih menjadi satu dan hanya ada dua benua besar pada saat itu. Meskipun sudah ada embrio-embrio pulau-pulau kecil yang akan terbentuk pada beberapa juta tahun kemudian. Pada saat benua itu masih menjadi dua benua besar, maka disitulah terjadi migrasi atau kemudahan fauna-fauna yang ada di daratan Laurasia maupun yang ada di daratan Gondwana untuk melakukan perpindahan antara daratan utama ke cikal bakal kepulauan Indonesia. Karena aksesnya sangat mudah, pulau-pulaunya masih tersambung menjadi satu. Kalian bisa lihat di gambar ini. Yang kedua yaitu periode zaman es yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ketika periode Laurasia Gondwana, para ilmuwan meneliti kira-kira masih ada atau enggak hewan-hewan di masa lampau yang masih bertahan hingga saat ini. Dan ternyata jumlahnya tidak terlalu banyak. Hanya ada beberapa jenis hewan pada masa ratusan juta tahun yang lalu yang masih bertahan hingga saat ini. Misalkan hiu, buaya. Sedangkan hewan-hewan yang lain kebanyakan sudah mengalami evolusi maupun kepunahan. Maka dari itu, para ilmuwan meneliti kembali kira-kira faktor apa yang menyebabkan fauna yang ada di Indonesia mengalami kemiripan dengan Asia maupun dengan Australia. Setelah diteliti, kemudian ditemukan bahwasanya pada zaman es terjadi penurunan muka air laut sehingga kepulauan Indonesia di bagian barat menyatu dengan daratan Asia. Kemudian daratan Indonesia Timur, yaitu Papua dan sekitarnya, menyatu dengan daratan Australia. Disinilah kemudian, karena pada saat itu merupakan zaman es, selain surutnya muka air laut, juga adanya penurunan suhu. Hewan-hewan tentu akan mencari tempat yang lebih hangat. Nah, di mana tempat yang lebih hangat itu? Di daerah sekitar Khatulistiwa. Maka dari itu, hewan-hewan bermigrasi ke arah Khatulistiwa, dan salah satunya adalah Indonesia. Dan kebetulan pada saat itu, karena muka air laut surut, maka hewan-hewan itu bisa bermigrasi dengan mudah ke kepulauan Indonesia. Kalau kita melihat dengan kenyataan sekarang, kita bisa melihat ada kemiripan antara fauna yang ada di Indonesia dengan yang ada di Asia maupun yang ada di Australia. Misalkan, harimau Sumatera ada kemiripan dengan harimau yang ada di India, yang ada di Benggala, yang ada di Siberia, dan yang ada di daerah Cina. Begitu juga dengan orangutan, yang mana orangutan ternyata juga bisa ditemukan di daerah Indochina. Belum lagi spesies-spesies yang lainnya juga. Misalkan ada walabi yang ada di Papua, yang dimana walabi merupakan kanguru kecil yang bisa ditemukan banyak di Papua, yang memiliki kemiripan dengan kanguru besar yang ada di Australia. Nah, begitu sobat, cerita mengenai persebaran fauna yang ada di Indonesia dan alasan mengapa fauna di Indonesia memiliki kemiripan dengan Asia maupun di Australia. Teori yang berkaitan dengan zaman es ini merupakan teori yang kuat dan bahkan kemudian didokumentasikan di dalam sinema animasi
yang mungkin para sobat ini sudah tahu semuanya, yaitu sinema Ice Age. Di salah satu alur cerita dalam animasi tersebut diceritakan bahwasanya hewan-hewan bermigrasi ke daerah yang lebih hangat. Nah, itu adalah salah satu teori yang kemudian diabadikan dalam sinema animasi tersebut. Yang terakhir nih, buat sobat sekalian, pertanyaan terakhir buat kalian. Kenapa sih tipe peralihan itu berbeda dengan tipe asiatis maupun tipe australis? Jawabannya sederhana, masih menggunakan jawaban yang sama seperti jawaban sebelumnya, yaitu masih erat kaitannya dengan zaman es. Ketika zaman es berhasil secara efektif menurunkan muka air laut, ternyata perairan yang ada di sekitar Sulawesi dan Nusa Tenggara tidak mengalami pendangkalan yang signifikan. Kenapa? Karena perairan di sekitar Sulawesi dan Nusa Tenggara merupakan perairan yang dalam, sehingga ketika muka air laut turun, perairan yang ada di sekitar Sulawesi dan sekitarnya masih membentuk perairan laut. Oleh karena itu, fauna yang ada di tipe peralihan bisa dipastikan benar-benar asli dan bukan hasil dari migrasi hewan yang dari Asia maupun dari Australia. Meskipun kalau kita tarik sejarahnya lebih jauh pada zaman Laurasia Gondwana, bisa jadi hewan-hewan tipe peralihan itu merupakan hasil evolusi yang berasal dari Laurasia maupun dari Gondwana. Tapi kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, hewan-hewan yang masih hidup dari zaman Laurasia Gondwana itu jumlahnya sangat terbatas. Satu-satunya hewan purba yang mungkin masih bisa kita lihat saat ini di tipe peralihan yaitu hewan komodo. Nah, itu Sobat Zergo, jika kita membahas terkait dengan sebaran fauna yang ada di Indonesia. Barangkali mungkin ini masih belum detail, akan kita bahas di video yang lainnya. Jangan lupa tonton terus dan kawal terus kanal Zargo Channel supaya kamu tidak ketinggalan ilmu dan tidak ketinggalan informasi yang nantinya disampaikan di dalam Zargo Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.